Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torpo Renaldi dari kelas IF41 gabungan. Dalam tema ini, saya akan mempresentasikan fa- eh, publikasi yang terdapat anomaly base dari malware detection method menggunakan anomaly base. Approach-nya itu dynamic dari contoh publikasi nomor 4. Publikasi nomor 4 yang tertera yang saya pakai adalah privacy invasive dari privacy invasive software dalam file sharing tools yang dibuat oleh Andreas Jacobson, Martin Bolt, dan Ben Carlson. Oke, pertama-tama internet itu sebuah jaringan yang semakin besar, semakin banyak, dan tidak indispensable dalam dalam berkehidupan kita. Yang isu personal information itu seperti penting ketika membuat social system uh, social system yang secure dan efisien dalam internet. Uh, dan pula uh, semakin berkembangnya dunia yang menggunakan uh, networking, banyak pula teknologi dan infrastruktur yang yang dari pervasive computing hingga internet mobile yang berkembang pesat dan berkenalkan kepada user-user yang ada, user-user yang sekarang sudah menggunakan internet, bahkan anak kecil pun menggunakan internet. Dengan karena itu banyak dari internet tersebut itu tidak 100% secure, dan banyak pula e-commerce yang uh, struggling ketika menghadapi bisnis intelligence teknik, uh, social engineering, dan frauds. Banyak banyak strategi dari bisnis tersebut, yaitu adalah user atau customer information. Oleh karena itu, problem yang prob, problem dari networking tersebut adalah user privacy dan security. Itu tidaklah baru, yaitu lama, sudah didiskusikan selama lebih dari 30 tahun, tercatat dari tahun 2004. eh, Walaupun banyak aspek yang baru, eh, tapi banyak pula yang perlu di garis bawahi. Oleh karena itu, dalam paper ini mereka bertiga uh, ingin mengeksplor uh, privacy aspek dari software komponen yang dibundling uh, dan diinstal melalui file sharing tools. Karena file sharing tools adalah eksklusif, digunakan secara eksklusif, dan digunakan untuk online marketing companies untuk memberikan ads ads yang customizable dan uh, bisa diberikan kepada user. Lalu itu uh, lalu itu pula memiliki contoh simpel dan definisi yang clear yang diberikan pada 1890 oleh Warren and Brandeis dalam artikel mereka The Right to Privacy, di mana privacy itu didefinisikan sebagai definisikan sebagai yang
hanya diberikan sendirian saja, jadi tidak boleh diganggu gugat. Privasi itu diberikan secara kewajiban, jadi tidak boleh ada yang mengganggu-ganggu. Dalam generalnya, privasi itu adalah hak bagi individual untuk mengontrol koleksi dan informasi terhadap mereka sendiri. Lalu terdapat dalam sharing file tersebut terdapat dua aspek software programs yang di yang memiliki action tersebut, yaitu adware dan spyware. Oke. Adware atau spyware itu pernah booming pada tahun 2003 sebagai threat yang terkandung 60%, dan 70% dari company tersebut yang disurvei bahwa P2P file sharing itu membuat open door terhadap organization mereka. Oke, untuk privacy invasive software, karena program adalah P2P, mereka terdapat aspek-aspek yang berpengaruh dari adware atau spyware tersebut. Examples contohnya adalah consumption yang berpengaruh kepada end user. Itu adalah pertama adalah consumption computing capacity, yaitu kapasitas dari computing itu kadang bisa berpengaruh karena banyaknya dari adware atau spyware itu didesain untuk hidden atau hidup ketika background running. Oleh karena itu, spyware atau adware itu simultan, dan efeknya bisa membuat hard drive bisa membuat CPU cycles menjadi menurun, maksudnya thread full throttle dari CPU tersebut itu bisa, ataupun dari memori ataupun dari GPU itu juga bisa. Lalu dari file sharing tools tersebut bisa menjual hard drive space-nya users, ya dipenuhi dengan banyaknya file sharing tools yang ada ataupun bandwidth. Nah, selanjutnya ada bandwidth, konsumsi dari bandwidth. Konsumsi dari bandwidth itu berpengaruh kepada pop-ups atau banner ads. Seperti contohnya kita pernah lihat yang namanya cookies. Cookies itu bisa menjadi pop-ups atau banner ads ketika kita mencet accept. Maka kita akan memberikan jalan kepada cookies atau pop-ups atau banner ads yang dapat men-tracking kita, lalu bandwidth consumption menjadi besar. Lalu ada legal liabilities. Legal liabilities adalah fungsi legal tersebut karena kita memberikan jalan kepada third party file sharing tools secara gamblang, secara kita ada EULA, ada end user license agreement, lalu kita memencet I'm agree, lalu kita memberikan jalan terbuka lebar kepada file sharing tersebut. Lalu legal liabilities itu legal liabilities itu tidak bisa
tidak bisa kita perkirakan gitu. Oke, yang ketiga ada security issue karena seperti yang bisa dikatakan tadi, legal liabilities. Karena legal liabilities intinya kita adalah membuka jalan. Lalu security issue pula karena kita membuka jalan ibaratnya Trojan horse. Ibaratnya Trojan horse kita membuka jalan legal EULA kita pencet OK, Trojan horse masuk, lalu mereka menggunakan spyware ataupun adware. Lalu mereka memberikan pop-ups ataupun banner ads yang sedemikian rupa, yang sedemikian tidak jelas lalu ataupun aneh. Dengan demikian kita terserang spyware. Dan terakhir pula ada privacy issues di mana uh, tidak hanya tidak hanya mereka memberikan banner ads atau pop-ups ataupun advertisement yang tidak jelas, mereka juga bisa menggunakan informasi dari kita berdasarkan internet history internet history dari browser yang ada ataupun yang kita lihat di e-commerce itu pun bisa terjadi. Oke, banyak dari adware atau spyware tersebut dibundling dalam aplikasi-aplikasi uh, sebagai hidden components. Nah, untuk dari semisalnya kita contoh ada aplikasi A tersebut dapat berfungsi ketika aplikasi B ataupun C ataupun D yang ada di dalamnya itu harus diinstal. Maka dari itu aplikasi itu berfungsi sebagai adware atau spyware yang bundling untuk membuat suatu performa bandwidth ya security dari end user itu terganggu. Oke. Eksperimen desainnya mereka memiliki problem domain. Problem domain yang permasalahan yang mereka lihat adalah apakah spyware atau adware program tersebut bisa ditemukan di file sharing tools. Lalu apakah konten dan format dari network data generated sebagai hasil dari adware atau spyware programs itu terkandung dalam intercommunication dan extent of the network traffic generated by such programs. Oke, untuk instrumentasinya mereka menggunakan Kazaa, iMesh, Morpheus, LimeWire, dan Bearshare. Untuk untuk environment-nya mereka menggunakan environment. Lalu untuk hardware-nya mereka menggunakan PC workstations yang menggunakan NAT gateway. Mereka pula menggunakan OpenBSD packet filter untuk inbound network request. Dan dari inbound network request itu to deny any inbound network request. Lalu dari inbound network request tersebut deny any inbound network request tersebut, mereka dapat memprotect workstations dari external threat. Untuk incoming atau outgoing dari traffic tersebut, mereka menggunakan internet interface yang didump menggunakan WinPcap. Hardware-nya itu adalah sama, identical. Lalu operating system-nya menggunakan Win 2000 dan program application yang sama. Mereka pula membuat network communication
menggunakan program dengan C++ yang base dari OpenPort. Mereka tidak menggunakan Win32 firewalls. Ya, terus abis itu mereka juga emphasize that there is a access way for a malicious program. Mereka juga berkesimpulan bahwa ada cara untuk malicious program tersebut bisa memberikan network data tapi tidak terdeteksi dari monitoring application karena arsitektur dari Windows tersebut. Data analisis mereka pertama adalah data analisis mereka bahwa Kaza dari amount programs dari eksperimen sampel, program yang terdapat adalah mereka menggunakan sistem yang sama, program yang sama, tetapi Kaza terdapat 15 program yang run dalam Kaza tersebut. PC yang menggunakan Kaza. Lalu mereka menemukan 18 aplikasi, 18 program yang menggunakan iMesh. PC yang menggunakan iMesh. Lalu PC yang menggunakan Morpheus terdapat 14 program. Lalu LimeWire terdapat 13 program. Bearshare terdapat 9 program. Lalu terdapat pula adware atau spyware programs yang menggunakan adware atau spyware. Ini dia. Yang Morpheus terdapat adware dan spyware, lalu berpengaruh pada download internet. Lalu di sini ada iMesh, dia terdapat adware, tapi dia berpengaruh pada internet, yaitu bandwidth. Yaitu di sini ada broadcast PC pula, sama seperti Morpheus ataupun Key Value seperti Morpheus, tetapi hostnya adalah berbeda. Extended Export Traffic, bahwa Kaza terdapat runtime yang terdapat pada 30.000 KB in traffic, yaitu 30 MB. Tapi installation-nya mereka hanya terdapat di bawah 20.000. Beda dengan iMesh, mereka punya runtime sedikit, tapi instalasi yang sedikit pula, di bawah 10.000. Morpheus memiliki instalasi yang sangat rendah, namun terdapat outgoing traffic yang sangat tinggi, di atas 40.000 untuk upload traffic. Lalu ada LimeWire, upload traffic yang di atas 40.000 tapi di bawah 50.000, di bawahnya Morpheus, tetapi memiliki runtime yang di atas Morpheus. Installation di atas Morpheus, dia itu pada 10.000, di bawah 10.000, namun di atas Morpheus. Lalu ada terdapat Bearshare yang di atas 20.000, outgoing dan incoming, yang memiliki runtime segini. Lalu installation yang di bawah mereka semua. Diskusi mereka bahwa eksperimen tersebut menginvestigasikan adware atau spyware programs, di mana dokumen-dokumen yang sensitif seperti private dokumen, email, atau credit card numbers itu bisa mentransmit atau collect hal-hal tersebut, maupun ataupun adware yang berfungsi sebagai mentransmit advertisement yang sedemikian rupa.
Eh, Setelah itu conclusion eh, ya bahwa eksperimen tersebut eh, eksperimen yang mengandung tools tersebut terdapat atau spyware programs. Eh, ya, udah adware atau spyware programs yang beroperasi dalam komputer yang hidden itu punya open connection di mana informasi-informasi yang ada itu secara diam-diam dikirimkan kembali kepada server-server yang dikelola oleh companies oleh perusahaan-perusahaan untuk membuat profit dari aktivitas tersebut. Ya, adware atau spyware itu berfungsi sebagai slowly moving virus karena uh, mereka ibarat seperti Trojan horse yang pernah saya bicarakan tadi. Karena ujung-ujungnya mereka uh, tidak tidak mendestroy atau delete data atau ngelok data gitu. Tapi mereka ngetransmit informasi yang sensitif karena mereka ya culas istilahnya. Oleh karena itu file sharing tools yang ada itu tidak uh, didefinisikan sebagai spyware atau adware sebagai virus karena adware atau spyware tidak didesain untuk destruction, tetapi adware atau spyware itu berfungsi sebagai uh, ya mereka memberikan informasi tapi tidak destruction, tapi berbahaya. Itu dia. Oleh furthermore, uh, banyak dari adware atau spyware privacy exposure message, exposure terhadap pesan-pesan yang tidak dibolehkan oleh user atau collection atau transmission user atau ke privacy concerns dalam jalan-jalan tersebut, dalam hal-hal yang bisa kita uh, kita bisa hindari. Dan untuk menghindari adware atau spyware itu kita bisa tidak sembarangan mengatakan yes kepada hal-hal yang mungkin kita tidak perlu accept, tidak perlu menerima, tetapi kita bisa klik untuk mencet tombol X ataupun decline gitu. Karena hal yang seperti adware atau spyware itu tidak lain dan tidak bukan adalah virus yang menjelma bukan seperti virus. Mungkin dari saya itu saja. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.